Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Pernikahan yang Diselimuti Dusta episode terakhir. Sebelumnya Nisa mau ucapin banyak-banyak terima kasih ya yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru langsung saja kita ke ceritanya. Ingat Laras, nyawa kalian ada di dalam genggamanku. Kalau kalian mau selamat, jangan pernah berhubungan dengan keluargaku. Bentak laki-laki yang ku kenal suaranya sebagai Harto Pramudia, ayah mertuaku sendiri. Aku mundur menarik tangan Hanifah agar dia masuk ke dalam rumah. Hanifah yang ketakutan langsung dipeluk oleh Bude Hasna. Aku suruh Bude Hasna membawa Hanifah ke dalam untuk ditenangkan. Saya tidak takut dengan Anda, Pak. Aku berusaha berani melawan pria yang seharusnya aku hormati, karena dia mertuaku. Namun, karena sikapnya yang arogan, bahkan berani melukai keponakannya sendiri. Benar-benar tak habis pikir. Nggak usah sok menantang begitu. Kamu berani melawan begini karena kamu merasa dilindungi oleh kuasa hukum ecek-ecek itu kan? Dari mana kamu bisa bayar seorang kuasa hukum? Atau jangan-jangan dengan tubuhmu? Plak. Sebuah tamparan aku daratkan di pipi tua pria itu. Pria tua itu mengusap pipinya. Berani kamu ya? Harto Pramudia mencekal tanganku. Aku bisa melakukan apapun Laras. Jadi jangan coba-coba melawanku, kalau tidak kamu akan menyesal. Pria tua itu lantas pergi meninggalkan rumah kontrakanku bersama kedua pengawalnya setelah mendorongku hingga hampir tersungkur. Beberapa detik mata tajamnya menatapku tak berkedip. Aku gosok tanganku yang panas karena menampar Pak Harto tadi. Baru kali ini tanganku melukai seseorang yang tak lain ayah mertuaku sendiri. Bude Hasna langsung mendekat begitu Harto Pramudia pergi menjauh dari rumah. Aku menghela napas panjang. Benar kata Reno, kemanapun aku pergi, pria itu akan tetap bisa menemukanku. Terlebih di dalam hotel Prodeo sana, ada anak dan istrinya yang sedang menahan dinginnya malam tanpa selimut yang tebal. Neng Laras enggak apa-apa? Tanya wanita seumuran dengan ibuku itu. Iya Bude, hanya tangan Laras yang sedikit panas. Iva mana? Bude suruh mandi, nanti mau Bude urutin badannya kalau sudah selesai. Kasihan Neng Iva. Aku mengangguk, terima kasih Bude. Aku pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Seharian kepalaku berdenyut karena memikirkan hal ini. Ingin aku memperjuangkan keadilan, namun bagaimana dengan nasib Hanifah yang saat ini dalam bahaya jika aku tidak mencabut laporan terhadap Ma dan Mei Mei? Sena, kamu anak yang tak kuinginkan kehadirannya. Tapi aku sudah terlanjur menyayanginya. Apa aku menyerah saja? Aku kembalikan Sena pada Mas Banyu dan Mbak Fitri. Maka dari itu, aku dan Hanifah bisa hidup tenang. Atau aku harus bagaimana? Mataku hampir saja terpejam, tetapi panggilan Bude Hasna membuatku mengurungkannya. Neng, ada Mas Reno. Iya Bude. Aku turun dari ranjang, perutku yang sudah mulai membesar menyulitkan pergerakanku. Sesekali ku elus perut buncitku ini. Mau ngapain dia Bude? Nggak tahu Neng. Mas Ren nggak bilang mau apa, cuma nyari Neng Laras. Aku mengangguk lalu beringsut ke teras rumah karena aku tidak mengizinkan pria itu masuk ke dalam rumah. Mau apa? Tanyaku judes. Entah kenapa bawaannya selalu ingin marah jika melihat teman SMA ku itu. Padahal dia sudah sangat baik padaku. Kamu nggak apa-apa Ras? Pria itu berbalik badan membingkai kedua pipiku. Apa-apaan kamu Ren? Lepas. Aku menepis tangannya. Maaf Ras, aku khawatir sama kamu. Tadi di gang depan aku melihat mobil Harto dari arah sini. Benar dia dari sini? Jecar bujang lapuk itu. Aku mau cabut laporan Mama dan Mei Mei. Loh, kenapa? Mata Reno memicing. Dia mengancam kamu Ras. Lebih dari sekedar mengancam Ren. Dia menyakiti Hanifah. Kalau aku tidak mencabut laporan itu, maka Hanifah akan dihabisi oleh Harto dan tidak menutup kemungkinan juga Sena masih dalam bahaya. Kamu tenang aja Res. Karena ada aku udah janji melindungi kamu. Bullshit Ren, kemana kamu saat tadi Harto menyakiti Hanifah? Sorry, aku tadi ada kerjaan. Jadi perlindungan macam apa yang kamu janjikan? Kalau aku sudah berada di sini pun masih bisa Harto Pramudia itu menemukanku. Maaf Ras, aku yang salah. Aku tidak memikirkan sampai ke sana. Sekarang biarlah aku melangkah sesuai kemampuanku Ren. Kamu tidak usah lagi ikut campur. Mulai saat ini tidak perlu lagi menjadi kuasa hukumku. Ras, yang seperti itu, aku minta maaf atas peristiwa tadi, tapi tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan kata-kataku. Aku capek Ren, apalagi harus berurusan dengan hukum begini.
bolak-balik kantor polisi untuk memberi keterangan. Aku ingin menikmati masa-masa kehamilanku. Aku ingin hidup tenang. Tiap pagi jalan kaki keliling kompleks tanpa harus sembunyi-sembunyi. Aku lelah, Ren. Aku mengusap wajah. Aku janji akan mengurus semuanya, Res. Kamu terima beres saja. Untuk kejadian tadi, aku benar-benar lengah. Tidak kupikirkan Hanifah. Apa kamu mempunyai kepentingan tersendiri, Ren? Maksud kamu apa, Ras? Terkait harta Pramudia. Apa kamu sedang memanfaatkan keadaan untuk membalas dendam misalnya? Astaga, Laras. Tidak sama sekali. Aku sudah katakan, aku tidak tahu kamu tuh menantu Harto. Jadi aku membantu kamu itu murni karena kamu temanku. Aku peduli sama kamu, itu aja. Maaf kalau aku terlalu... Tidak, Ras. Aku yang seharusnya minta maaf ke kamu. Aku tetap ingin mengakhiri ini, Ren. Kamu percaya sama aku ya. Nanti Harto Pramudia juga akan mendekam di penjara bersama anak dan istrinya. Atas tuduhan apa? Ya, pengancaman dan penganiayaan. Kamu yakin akan melawan dia? Apa kamu meragukan kemampuan Laras Sandrawati bin Sobri? Oke, aku percaya. Jadi bagaimana dengan kami? Apakah kami harus pindah rumah lagi untuk menghindari Harto Pramudia dan para pengawalnya itu? Tidak perlu. Kamu di sini saja istirahat yang tenang. Tapi, masuklah, sudah malam. Tidak baik wanita hamil berada lama-lama di luar rumah. Aku berada di luar juga karena kamu. Kalau kamu gak datang juga, aku sudah berpeluk mimpi. Aku bersungut. Iya, I'm sorry. Ya sudah, sekarang kamu masuk ya. Ingat, jangan bertindak gegabah. Iya, jawabku judes. Reno berjongkok, entah apa yang akan dia lakukan. Hendak memegang perutku yang buncit. Tetapi aku langsung menghindar. Hei jagoan, kamu nanti jangan judes-judes kayak mama ya. Nanti kalau kamu perempuan, kamu harus jadi wanita yang murah senyum, oke? Ternyata pengacara kondang itu berbicara dengan calon bayiku. Tak terduga bayiku di dalam perut menendang, seperti merespon perkataan Reno. Bahkan aku sampai mengelus perutku untuk menghentikan aksinya. Pasti dia menendang kan? Berarti dia pro sama aku. Aku ngantuk. Aku langsung masuk ke dalam rumah membiarkan Reno masih jongkok di teras. Aku pulang, Ras. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Aku kembali ke kamar setelah mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Merebahkan tubuhku di atas ranjang, mengingat respon calon bayiku yang begitu aktif ketika mendengar kata-kata Reno. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku dan calon bayiku tentram. Tak adanya tadi Mas Banyu yang memberi perhatian, mungkin setiap hari aku akan mengembangkan senyum. Gawai di atas meja rias tampak berpendar, Aku lantas beringsut meraih alat komunikasi itu, kemudian membuka pesan yang masuk. Ada nomor baru yang mengirimkan beberapa foto dan video. Ketika aku buka, tampaklah anak kecil yang sangat kukenali sedang diintimidasi oleh Harto Pramudia. Kamu lihat, Laras, tak hanya Hanifah yang akan menanggung, tapi anak kecil ini. Jika kamu tidak segera mencabut laporan istri dan anakku. Ujarnya di dalam video itu. Sena, astagfirullahaladzim, kenapa dia sudah berada di tangan papa? Kamu pasti terkejut kan? Ternyata pengacara kondangmu itu tak sepintar dugaanku. Ya Allah, aku harus bagaimana? Kenapa papa begitu tega bahkan terhadap ponakan dan cucunya sendiri? Ras, apa yang kamu lakukan? Sudah aku bilang jangan melakukan tindakan yang gegabah. Jadi buyar semuanya, Laras. Padahal aku sudah menyusun rencana sedemikian rupa untuk menjebloskan keluarga Pramudia secepatnya. Tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Aku hanya terbengong mendengar bentakan demi bentakan yang dilayangkan pria yang bergelar kuasa hukumku. Aku masih tidak menyangka jika sikap manisnya kemarin-kemarin ternyata hanya kedok semata. Awalnya aku yakin dia benar-benar tulus membantuku keluar dari lingkaran keluarga Pramudia. Namun pada akhirnya aku menaruh curiga karena semakin hari dia semakin posesif dan selalu memaksakan kehendaknya. Beberapa jam yang lalu, pria bernama lengkap Reno Pamungkas itu memintaku menemuinya di salah satu kafe yang berada tak jauh dari rumah kontrakan. Aku kira dia akan membawa Sena untukku. Namun ternyata perkataan kasar yang kuterima. Aku menghela napas dalam. Sudah bicaranya, Ren. Kubalas kata-kata kasarnya hanya dengan senyuman. Kalau sudah, aku yang akan bicara. Pria itu tak menjawab, napasnya naik turun. Sementara mata tajamnya memerah menatap nyalang. Mulai detik ini, aku akhiri kerjasama kita. Kamu bukan lagi kuasa hukumku. Berapa jumlah uang yang harus aku bayar? Katakan saja. Aku akan cari uang untuk melunasinya. Termasuk biaya yang sudah kamu keluarkan selama ini. Aku tidak mau punya hutang budi pada siapapun. Aku juga mau kamu ikut campur lagi dengan urusanku. Tanpamu, aku bisa menjalani hidupku. Reno terperangah mendengar pernyataanku. Maksud kamu apa, Ras? Apa perkataanku yang panjang lebar itu tidak juga jelas terdengar Reno? Bukan itu. Kenapa kamu tiba-tiba menghentikan kerjasama kita?
Kan aku hanya bilang ke kamu kalau tindakan kamu mencabut laporan kamu terhadap istri dan anaknya Harto itu tidak termasuk dalam kesepakatan kita. Kesepakatan apa? Apa kita pernah membuat kesepakatan seperti itu? Kamu hanya berjanji akan menjamin keamanan aku dan juga Sena. Tapi apa nyatanya? Kami semua masih dalam bahaya dan kamu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan setelah kamu pulang malam itu, Sena udah berada di tangan Pramudia. Sena itu memang anak dari rivalku, Ren. Tapi bukan berarti aku tega membiarkan dia diperlakukan semena-mena oleh keluarganya. Jadi Harto sudah mendapatkan Sena. Kamu gak bilang? Aku mengembuskan napas kasar. Bisa-bisanya dia bertanya seperti itu. Padahal malam itu kata-katanya sangat meyakinkan untuk melindungiku dan juga Sena. Aku harus pergi, Ren. Banyak hal yang harus kulakukan. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktumu untuk membantuku. Sekarang kamu tak perlu repot-repot membuang waktu berhargamu itu. Aku bangkit dari kursi lalu beranjak dari kafe tempat kami bertemu. Res, tunggu. Reno mencekal tanganku. Maafkan aku, Res. Aku gak bermaksud memanfaatkanmu. Ren, tolong lepas. Harto Pramudia itu sangat berbahaya. Aku tahu, maka dari itu aku harus menjauhi dia, bukan melawannya. Tapi dia pantas masuk penjara, Ras. Kau pikir dia akan pasrah begitu saja tidur di hotel Prodeo yang dingin itu? Tidak, Ren. Dia punya uang dan kekuasaan. Mungkin hanya sehari dia tidur di sana. Besoknya dia akan mencariku dan menghabisi kami. Itu yang kamu mau? Dia tidak akan melakukan itu, Ras. Percaya sama aku. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau Harto itu berbahaya? Maaf, Ren. Sayangnya aku tak percaya lagi denganmu. Aku lepaskan cekalan tangan Reno dengan kasar, lalu pergi meninggalkan pria itu. Aku lantas berjalan tergesa menuju taksi online yang kupesan ketika berangkat tadi. Aku minta sang sopir menunggu karena terlalu repot jika harus pesan ulang. Maaf mas lama, ucapku ketika sudah berada di dalam mobil. Iya mbak, gak apa-apa, sekarang kita ke mana mbak? Ke Jalan Pelatuk mas. Baik mbak. Mobil melaju dengan kecepatan sedang menuju Pelatuk, tempat Mas Azam menunggu. Entah kenapa pegawai KUA itu minta aku bertemu dengannya di sana. Awalnya aku ragu, takut pria itu akan menjebak. Seperti Reno memanfaatkan diriku untuk kepentingannya, balas dendam terhadap keluarga Pramudia. Malam itu setelah nomor asing mengirim video Pak Harto dengan Sena, dia mengirim banyak sekali bukti baik video, foto, dan file-file berisi bukti keakrabannya dengan Reno. Menurutnya, dulu Reno dan rekan merupakan tim kuasa hukum keluarga Pramudia. Namun, karena suatu masalah, mereka saling berkhianat. Bahkan Reno justru bergabung dengan rival keluarga Pak Harto untuk menumbangkan Pak Harto. Begitu menurut penjelasan si pengirim bukti. Dari situlah aku tak ingin bermasalah lebih panjang lagi dengan papa mertua. Dia berjanji akan menyerahkan Sena setelah aku mencabut laporanku terhadap istri dan anaknya. Setelah berpikir panjang, aku pun menerima tawarannya. Untuk apa melawannya? Toh aku akan tetap kalah walaupun aku berdiri di titik yang benar sekalipun. Mereka bisa saja memutar balikan fakta. Dilaporkan dengan tuduhan menculik Sena. Asalnya aku belum mengantongi surat adopsi Sena. Karena pertimbangan itu, aku memutuskan untuk mencabut laporan terhadap ibu mertua dan adik iparku. Namun, ternyata papa mertua ingkar janji. Dia tidak menyerahkan Sena kepadaku. Bahkan sampai aku memohon serendah-rendahnya. Aku heran denganmu, Laras. Kenapa kau begitu menginginkan bocah kecil itu? Atau jangan-jangan ada yang kamu ingin dari bocah itu, Laras? Papa mertua menyeringai, dia menuduhku yang bukan-bukan saat aku menemuinya untuk mengambil Sena. Mana Sena? Dia anak yang tidak berdosa. Tidak sepantasnya Anda melakukan itu padanya. Dia cucu kandungmu, cucu dari menantu yang kau inginkan, bukan? Tidak ada penawaran lagi, Laras. Penawaran itu sudah berlalu, sudah tidak berlaku. Sebaiknya kamu pulang sebelum para pengawalku menyentuh tubuhmu. Adik Pak Harto dengan beringas. Dasar tak punya hati. Aku pulang dengan tangan kosong, tidak bisa membawa Sena. Sementara laporan itu sudah aku cabut. Dasar bodoh. Mbak sudah sampai. Mbak sudah sampai. Alamatnya di mana ya? Suara sopir taksi itu membuyarkan ingatanku dengan kejadian 2 hari yang lalu, di mana Harto Pramudia mengajakku melakukan kesepakatan. Bentar mas, saya hubungi teman saya dulu. Aku keluarkan ponsel dari dalam tas, kemudian menghubungi Mas Azam. Baru saja teleponku tersambung, suara dari seberang telepon sudah terdengar. Mbak Laras tunggu di sana saja, sebentar lagi saya jemput. Iya mas, jawabku, padahal aku belum mengatakan apa-apa. Telepon terputus, lalu kemasukan kembali ke dalam tas. Di sana mas, nanti teman saya yang jemput. Yakin mbak, ini tempatnya sepi begini, lebih baik saya tunggu sampai temannya jemput. Saya khawatir terjadi sesuatu, ujar sopir taksi itu. Aku sontak melihat ke sekeliling mobil, ternyata benar yang dikatakan sopir taksi tadi. Tempat ini sangat sepi. Duh, kenapa Mas Azam memintaku datang ke tempat ini?
Jangan-jangan dia mempunyai rencana jahat. Reno saja sudah berteman lama denganku, ternyata memanfaatkanku demi kepentingannya sendiri. Apalagi Mas Azam, orang yang baru saja aku kenal. Aku mendadak cemas, ingin rasanya mengurungkan niat. Namun tiba-tiba Mas Azam sudah muncul dari belakang mobil. Itu temannya Mbak? Tanya sopir taksi. Iya Mas, sepertinya temannya orang baik. Tidak apa-apa saya tinggal Mbak. Atau mau saya tunggu sampai selesai urusannya? Tawar sopir itu. Mbak Laras ayo buruan. Mas Azam memanggilku seperti orang yang sedang buru-buru. Tidak usah Mas, terima kasih, ini ongkosnya. Baik Mbak, sama-sama. Nanti kalau mau pulang, terus kesulitan cari taksi online, hubungi nomor saya saja, biar saya jemput. Baik Mas. Aku lantas turun dari mobil setelah menerima uang kembalian. Setelah taksi itu pergi, Mas Azam membawaku ke sebuah rumah yang letaknya cukup jauh dari tempat aku turun tadi. Maaf Mas, itu rumah siapa? Dalam hatiku masih menyimpan kecemasan. Rumah ibu saya Mbak. Mbak Lara senang saja. Insya Allah niat saya baik kok. Tidak ada niat jahat sama sekali. Alhamdulillah, batinku lega. Aku turun dari motor Mas Azam, lalu dia mengajakku masuk. Namun, baru sampai di depan pintu, muncullah anak kecil yang sedang aku cari keberadaannya. Ante! Sena, kok ada di sini Mas? Aku langsung duduk menyambut Sena yang berlari ke arahku. Anak balita itu sangat riang sekali ketika melihat kehadiranku. Bahkan, anak itu hampir saja terjatuh karena tersandung tanah yang menonjol. Pelan-pelan sayang, ujarku. Sena langsung menghambur ke pelukanku, sepertinya dia sangat rindu sekali. Entah bagaimana ceritanya Harto Pramudia bisa mengambil Sena dari tempat penitipan. Padahal kata Reno, di sana aman dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana Sena bisa bersama Mas Azam. Ante kakek jahat, kakek gak cien Mam, enak kan lapar. Apa? Jadi Sena belum makan? Udah Ante, dikasih sama Om Ajam. Aku melirik Mas Azam yang masih berdiri di dekat pintu, yaitu mengangguk. Biarkan Sena melepas rindu dulu Mbak Laras. Nanti kalau sudah tenang baru saya ceritakan bagaimana saya bisa bertemu dengan Sena, ujar Mas Azam. Iya Mas, terima kasih. Maaf Mas, kok rumahnya sepi, di mana orang tua Mas Azam? Oh, ibu sedang ke warung, katanya mau belikan jajan untuk Sena. Sena tadi diajak tapi nggak mau nungguin Tante Laras katanya begitu. Kalau Bapak sudah 2 tahun ini menghadap ilahi. Innalillahi, saya turut berduka cita Mas Azam. Iya Mbak Laras, terima kasih. Kalau begitu saya tinggal ke belakang dulu ya. Baik Mas Azam, sekali lagi terima kasih. Aku pun menemui Sena bermain di ruang tamu. Banyak sekali anak itu bercerita selama tinggal di penitipan, namun aku tak begitu mengerti apa yang dia bicarakan. Ketika aku tanya apakah Reno sering mengunjunginya, dia menjawab tidak. Selama ditinggal di sana, tidak ada orang yang berkunjung. Padahal Reno mengatakan hampir setiap hari menjenguk Sena. Aku benar-benar tak habis pikir jika ternyata Reno seperti itu. Aku pikir dia memang perhatian terhadapku dan Sena. Ternyata apa yang dilakukan tidak ada sedikit pun ketulusan darinya. Mungkin aku sudah termakan rayuan dan juga gombalannya kemarin. Hati wanita mana yang tak terbang ke awang-awang jika diperhatikan seperti yang Reno lakukan, apalagi aku sedang hamil, yang sangat membutuhkan perhatian dari sang suami. Di saat suamiku menghentikan, Reno hadir membawa secawan madu. Namun, pada akhirnya kayaknya terbongkar. Hal itu benar-benar membuatku terpukul. Sena melanjutkan ceritanya dan hingga akhirnya kakeknya jemput untuk dibawa pulang. Ternyata setelah di rumah sang kakek, dia tidak diberi makan. Ante, Ena mau tinggal di rumah Ante aja, gak mau di rumah kakek. Atut. Iya sayang, nanti kita pulang ke rumah Ante ya. Tante janji gak akan titipin Sena kemanapun. Assalamualaikum. Sapa seorang wanita dari pintu. Aku langsung mendongak, tampak di ambang pintu seorang ibu berpakaian gamis dan jilbab besar menutup dadanya. Waalaikumsalam Bu. Wah, Mbak Lara sudah datang, Masya Allah cantiknya. Balas itu sembari masuk ke dalam rumah. Aku lantas berdiri dan menyelami ibu itu, yang kurasa ini adalah ibu Mas Azam. Terima kasih Bu, maaf saya merepotkan. Ah tidak Mbak Laras, ibu justru senang ada Sena di sini. Ibu jadi gak kesepian. Oh ya, Azamnya mana? Kok Mbak Laras tinggal sendiri? Di belakang Bu, gak apa-apa Bu. Tak berapa lama Mas Azam muncul dari dalam. Dia langsung menyelami ibunya. Kamu itu bagaimana toh Zam? Wong ada tamu kok malah ditinggal ke belakang. Gak diambilkan minum pula. Tadi, ya udah sekarang temani Mbak Laras. Biar ibu buatkan minuman dulu. Kami duduk di sofa ruang tamu sembari memperhatikan Sena yang sudah sibuk dengan mainannya.
Sepertinya mainan yang dia mainkan adalah mainan yang baru saja dibeli. Sena seperti senang main di sini. Tadi saya belikan mainan di warung. Kasihan gak ada mainan tadi, ujar Mas Azam. Terima kasih banyak Mas Azam. Saya sudah cabut laporan terhadap ibu dan ipar saya. Mbak Laras cabut laporan. Mata Mas Azam memicing. Aku mengangguk. Pantas Pak Harto membuang Sena begitu saja. Apa Mas? Dibuang? Iya Mbak. Kemarin dia buang Sena di jalanan. Kebetulan pas saya pulang dari kerja, lihat Pak Harto menurunkan Sena di pinggir jalan. Pas saya kejar udah jauh. Keadaan Sena sangat memprihatinkan. Mukanya pucat dan badannya gemetaran. Pas saya tanya kayaknya gak dikasih makan sama kakeknya. Astagfirullahaladzim. Air mataku tak bisa lagi dikomando, luruh begitu saja. Saya justru nanti rencananya akan melaporkan Pak Harto Mbak dengan tuduhan penelantaran anak. Jangan Mas, nyawa kami taruhannya. Kenapa saya cabut laporan terhadap ibu dan anaknya? Karena dia sudah menyakiti Hanifah dan Sena. Mas, jadi lebih baik saya yang mengalah. Percuma melawan dia Mas. Setelah ini saya akan jual rumah itu dan pindah ke desa agar hidup saya tenang Mas. Saya pun akhirnya juga bisa tenang. Tidak lagi bolak-balik kantor polisi. Jujur saya lelah berurusan dengan mereka. Tapi kan ini saya yang melaporkan Mbak. Nanti semuanya saya yang urus. Kalau masih menyangkut Sena dan saya, sepertinya Pak Harto tidak akan berhenti sebelum saya benar-benar pergi. Sebaiknya Mas Azam pikir-pikir dulu kalau mau melaporkan Pak Harto. Dia mempunyai kekuatan yang besar. Mas Azam mengangguk. Baiklah Mbak Laras. Kalau memang itu yang terbaik untuk Mbak Laras juga Sena, saya urungkan niat saya. Semoga yang Mbak Laras mimpikan bisa tercapai. Saya hanya bisa mendoakan semoga Mbak Laras sehat-sehat dan selamat ketika lahiran nanti. Amin Mas Azam. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Saya boleh membawa Sena pulang. Mas Azam tampak berpikir, apa nggak sebaiknya Sena di sini Mbak Laras untuk sementara waktu biar aman. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya Mas Azam. Tapi biarkan Sena tinggal sama saya. Biar saya bisa memantau dia. Karena kalau tinggal di lain tempat, hati saya tidak tenang. Walaupun saya yakin Mas Azam dan Ibu akan sangat menyayangi Sena. Baiklah kalau begitu, saya mengerti. Sebentar, biar saya pesankan taksi online dulu. Loh, mau kemana Mbak Laras? Kok buru-buru? Ini minumnya udah Ibu buatkan. Diminum dulu ya. Sena juga masih main loh. Ibu Mas Azam menurunkan 3 cangkir teh dan juga 2 toples cemilan. Iya Bu, terima kasih, malah merepotkan. Enggak kok, mari diminum. Setelah aku menghabiskan teh hangat beraroma melati, aku pun pamit pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Aku, Bude Hasna dan juga Hanifah akhirnya kembali ke rumahku sendiri. Kutinggalkan rumah kontrakan yang dicarikan oleh Reno. Niat hati ingin bersemu. Tapi ketahuan, jadi untuk apa lagi aku tinggal di sana? Oh, Papa juga sudah tahu. Lebih baik aku tinggal di rumahku sendiri dan melanjutkan usahaku. Neng Laras jadi pindah ke desa. Tanya Bu Hasna. Insya Allah jadi Bude. Laras ingin menjauhi kenangan dari Mas Banyu. Tunggu rumah ini laku dan beli di desa sekalian buka usaha di sana saja. Waktu itu pernah ada yang ingin membeli rumahku. Namun setelah deal, pihak pembeli membatalkan kesepakatan. Padahal mereka sudah memberiku tanda jadi. Bude dukung Neng. Apalagi warung yang lengkap kayak punya Neng Laras ndak ada. Terima kasih Bude. Sudah 1 bulan setelah aku ambil Sena dari rumah Mas Azam, tidak ada lagi teror yang dilayangkan oleh Harto Pramudia. Dia benar-benar menepati janjinya. Sementara itu, proses hukum Mas Banyu dan Mbak Fitri masih berjalan menurut keterangan Mas Azam. Kalau masalah ini, keluarga Pramudia tidak berbuat apa-apa karena yang dihadapi suatu instansi, bukan perorangan. Sore itu, aku tengah membersihkan halaman belakang rumah. Bude Hasna terpogoh-pogoh menemuiku. Ada apa Bude? Ada orang di depan Neng, mau ketemu sama Neng Laras. Siapa Bude? Gak tahu, coba Neng Laras temui, Bude gak kenal. Aku letakkan sabit di tempat biasa lalu mencuci tangan. Mama ikut. Sena mengikutiku di belakang. Aku lantas temui tamu yang sedang berdiri di teras rumah. Tampak wanita bergamis hijau tua sudah memainkan ujung jilbabnya. Wanita itu lantas berbalik badan. Mbak Fitri. Laras sangat terkejut melihat rivalnya berdiri di teras rumahnya. Angin apa kiranya yang membuat perempuan itu datang ke rumahnya? Bukannya Fitri masih berada di penjara? Mana anakku? Bentak Fitri. Mata bulatnya melotot sempurna. Anak yang mana Mbak? Bukannya anak Mbak udah Mbak serahkan sama orang lain? Sindir Laras. Gak usah banyak bicara kamu Laras. Mana Sena? Awas saja sampai ada goresan kecil di tubuhnya. Akan kutuntut kamu. Teriak Fitri tanpa malu. Padahal
dia sendiri yang menyerahkan Sena pada Laras. Kalau mau nuntut, tuntut saja mertuamu sama adik ipar kesayanganmu itu, Mbak. Mereka yang justru telah menyakiti Sena, balas Laras. Sebenarnya Laras bukan tipe perempuan yang suka beradu mulut, apalagi hingga saling meninggikan suara. Baginya berdebat itu sesuatu yang sangat menguras tenaga, namun kali ini dia harus angkat bicara. Fitri harus tahu kalau dia tidak selemah yang Fitri kira selama ini. Apa urusannya dengan papa dan mama? Mereka sangat menyayangi Sena. Dia kan cucu mahkota. Pasti semua akan memperhatikan Sena. Emangnya kamu yang gak bisa kasih keturunan? Bibir Fitri. Laras melirik perutnya yang sudah tampak besar. Nasib baik dia selalu memakai baju yang longgar, jadi perut buncitnya masih aman tertutupi. Wanita berparas cantik itu memang sengaja menutupi kehamilannya di depan keluarga Banyu, terutama di depan suaminya. Dia sudah bertekad jika anaknya lahir nanti akan dia besarkan tanpa campur tangan suaminya. Bahkan dia pun sudah bertekad untuk tidak memberitahu Banyu jika dia tengah mengandung buah hatinya. Mana Sena? Fitri mendorong Laras, lalu menyerobot masuk ke dalam rumah. Namun belum lagi Fitri sampai di pintu, Sena berlari memeluk Laras sambil menangis. Sedari tadi dia memperhatikan Fitri dan Laras yang sedang berdebat dari dalam ruang tamu. Anak itu sepertinya sangat ketakutan melihat pertengkaran mama dan mama sambungnya itu. Tante takut, ujar anak kecil. Sena, sini sama mama, jangan mau lagi sama Tante Laras. Dia itu jahat, pengen nyulik Sena dan bawa pergi Sena jauh dari mama dan papa. Bentak Fitri pada anak laki-lakinya. Hal itu membuat Sena semakin takut. Fitri mencoba menarik tangan Sena dengan kasar. Namun, anak itu tetap tidak mau lepas dari pelukan Laras yang notabene ibu tirinya. Bagi Sena, Laras merupakan malaikat yang menyelamatkannya. Di saat dia ditelantarkan oleh kakek, nenek, dan juga tantenya, Laras tetap menerima dan menyayangi seperti anaknya sendiri. Bagi Laras, Sena adalah anugerah karena kehadirannya membuka tabir rahasia yang disembunyikan Banyu selama ini. Bahkan selama bertahun-tahun, Laras mencoba mengesampingkan rasa marah dan kecewa pada orang tua Sena agar dia tetap bisa menyalurkan kasih sayang pada anak itu. Sini Sena ikut mama, kita pulang, di sini rumahnya sempit. Nggak mau, Sena mau sama Tante Laras. Banyu kelimpungan mencari Fitri yang tiba-tiba menghilang. Pasalnya, dia tentu saja khawatir jika Fitri benar-benar melakukan ancamannya tempo hari. Dia mengancam akan menyakiti Laras jika apa yang dia mau tidak diindahkan oleh Banyu. Selepas keluar dari penjara sore kemarin, Fitri kembali meminta Banyu untuk menceraikan Laras dan menjadikan dirinya istri satu-satunya. Namun, Banyu menolak. Justru Fitrilah yang akan Banyu ceraikan. Entah bagaimana nanti keluarganya, menerima atau tidak. Yang jelas, dia akan mempertahankan Laras dan akan memperbaiki hubungannya dengan istri keduanya itu. Walaupun dia sadar tanpa orang tua dan mertuanya, dia tidak bisa bebas dari Hotel Prodeo secepat itu. Orang tua dan mertuanya lah yang sudah membebaskannya lebih cepat dari tuntutan. Tentunya tidak sedikit uang yang mereka keluarkan untuk membayar denda dan jaminan atau kasus yang menimpanya dan Fitri. Banyu yang baru saja selesai mengerjakan pekerjaannya di kantor Harto langsung mencari keberadaan Fitri. Namun di tengah perjalanan dia justru kepikiran dengan Laras. Dengan terpaksa dia menerima jabatan di kantor papanya itu. Padahal bekerja di kantor bukanlah tipenya, karena dia lebih senang bekerja di lapangan dibandingkan di dalam ruangan. Sejak mendekam selama beberapa bulan di Hotel Prodeo, tak sedikit pun pikirannya lepas dari istri keduanya itu. Kemarin dia langsung ingin menemui Laras, tapi dia tidak punya kesempatan untuk itu. Orang tua dan juga Fitri selalu menghalangi pergerakan Banyu. Dengan perasaan bahagia, Banyu melajukan mobilnya ke arah rumah yang sudah dia tempati selama 7 tahun bersama Laras. Banyak kenangan tertinggal di sana. Dia berharap masih bisa tinggal di sana dan kembali merajut asa bersama Laras. Tiba di rumah impiannya dengan Laras, Banyu dibuat terkejut dengan apa yang dia lihat. Astaga, Fitri apa yang kamu lakukan? Banyu turun dari mobilnya dan langsung berlari mendekati Fitri yang berusaha menarik Sena dari pelukan Laras dengan paksa. Apa-apaan kamu? Itu sakit tangan Sena. Dia mas, Sena anak kita dan dia akan kembali bersama kita. Fitri mencoba mendorong Laras agar Sena melepaskan pelukan. Laras yang kesakitan karena dorongan dari Fitri, dia sampai tersungkur ke lantai. Pelukan Sena terlepas. Astagfirullahaladzim. Laras memegangi perutnya agar tidak terjadi goncangan yang kuat akibat terjatuh. Laras, kamu gak apa-apa? Dengan sigap Banyu mendekati Laras dan mencoba membantu Laras berdiri. Namun Laras menepis tangan Banyu dengan kasar. Bude tolong Laras. Laras justru memanggil Hasna yang sedang sibuk di belakang. Astagfirullah Neng Laras kenapa?
Wanita itu tergopoh-gopoh mendekati Laras dan membantunya berdiri. Sementara itu Sena terus saja berontak saat Fitri mencoba menggendongnya. Sena, ini mama yang melahirkan kamu. Turut sama mama, jangan jadi anak durhaka. Fitri mencubit paha anaknya hingga Sena semakin kuat menangis. Fit, cukup. Kamu memang yang melahirkan dia, tapi tak sedikit pun kamu membesarkan dia. Jadi wajar kalau dia tidak punya ikatan batin terhadapmu. Banyu membentak Fitri sembari mengambil Sena dari tangan istri tuanya. Banyu membawa Sena ke dalam pelukannya, ditenangkan anak semata wayangnya itu dengan lembut. Sejak lahir Sena lebih dekat dengan Banyu, bahkan dialah yang mengurus Sena bersama asisten rumah tangganya. Sementara Fitri tidak pernah melakukan pekerjaan apapun di rumah. Dia hanya sibuk beralasan sedang sakit, padahal dia sudah dinyatakan sembuh oleh dokter atas penyakitnya. Dia memanfaatkan penyakitnya itu untuk mencari perhatian dari Banyu, tentunya agar Banyu tidak meninggalkannya. Kamu kok bilang begitu? Kan kamu tahu sendiri aku sakit. Dokter tidak menyarankan melakukan pekerjaan berat, apalagi mengurus anak. Atau bukan kamu saja kan yang merawat Sena? Lebih banyak ART kita. Kamu justru sibuk sama istri keduamu ini. Fitri menunjuk Laras dengan sorot mata tajam. Papa, Sena mau di sini saja sama Ante Laras. Gak mau pulang. Bisik Sena dalam pelukan Banyu. Iya sayang, nanti Sena tinggal di sini ya sama Papa sama Ante Laras. Apa, Pak? Gak salah dengar aku yang kamu katakan. Untuk apa kamu ajak Sena tinggal di sini? Mama sudah bilang, ceraikan Laras. Mama dulu yang meminta Papa menikahi Laras. Sekarang Mama minta Papa ceraikan dia sekarang juga. Tidak, Fit. Aku tidak pernah lagi menuruti kemauan kamu. Justru kamu yang akan aku ceraikan. Mulai saat ini kamu bukan lagi istriku. Banyu berujar dengan nada tinggi. Laras hanya menatap bingung melihat kakak Madu dan suaminya berseteru. Dia pun meminta Hasna untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Kepalanya cukup sakit mendengar pertengkaran mereka. Apa tidak? Mama tidak mau pisah dari Papa. Kita punya Sena, sedangkan dia tidak bisa memberikanmu anak. Fitri lantas mendekati adik Madunya. Ini semua gara-gara kamu, Ras. Seharusnya kamu gak pernah hadir dalam kehidupan kami. Fitri menarik Laras yang hendak masuk ke dalam rumah. Mbak, pelan-pelan Mbak. Laras ini sedang hamil. Jangan kasar. Hardik Hanifa yang baru saja pulang dari tempat kerja. Hah? Laras hamil? Benar, Ras. Mata Banyu membola. Iya, Mas Banyu saja tidak pernah memperhatikan Mbak Laras. Suami macam apa itu? Banyu menurunkan Sena yang sudah mulai tenang. Dia hendak mendekati Laras yang tampak diam. Perempuan itu enggan berbicara apapun, tak selera menanggapi pertanyaan Banyu. Ras, benar kamu hamil? Banyu mencoba mengelus perut Laras, namun wanita berparas cantik itu menepis tangan suaminya dengan kasar. Sebaiknya bawa istrimu pulang, Mas. Aku pusing melihat kalian berdebat di sini. Kamu juga istriku, Ras. Dia bukan lagi istriku. Aku sudah menjatuhkan talak padanya. Aku ingin perbaiki hubungan kita, Ras. Kita besarkan anak ini sama-sama. Kita akan hidup bahagia, Ras. Kamu pikir aku bangga karena kamu telah memilihku, Mas? Tidak sama sekali. Kamu egois. Kalian egois. Sekarang kalian pergi dari sini. Jangan pernah tampakkan lagi wajah kalian di hadapanku. Pernikahan kita sudah berakhir dengan masuknya kamu ke penjara, Mas. Pernikahan yang sudah kamu manipulasi itu sudah berakhir. Laras berbicara tanpa jeda. Dadanya naik turun menahan sesak yang menghimpit. Sudah berusaha mati-matian, dia menahan amarah demi janin yang dia kandung. Namun kehadiran sepasang suami istri itu sukses membuat amarahnya tersulut. Amarah yang sampai di ubun-ubun memang sangat membahayakan bagi ibu hamil seperti Laras. Akan berdampak pada kehamilannya, bahkan bisa mengancam nyawa keduanya, ibu dan janin. Tapi dalam rahimmu ada anakku, Ras. Aku gak peduli, Mas. Aku sudah anggap ayah bayi ini sudah mati. Jadi jangan ganggu aku lagi. Sentak Laras membuat Banyu terperanjat. Pergi. Baru kali itu Laras berbicara kasar karena amarahnya sudah di ubun-ubun. Tak mampu lagi dia mengendalikan darahnya yang kian mendidih. Selama beristrikan Laras, tak pernah sekalipun Banyu melihat Laras meluapkan amarahnya sekasar itu. Biasanya jika Laras marah, dia hanya diam dan tak banyak bicara. Wanita itu sesekali mengelus perutnya yang terasa kaku karena dirinya terlalu kuat berbicara. Napasnya pun terlihat naik turun. Mas, sebaiknya Mas Banyu dan Mbak Fitri pulang. Kasihan Mbak Laras. Lihatlah, perutnya sudah kesakitan begitu. Hanifah menimpali. Laras lantas dituntut Hasna masuk ke dalam kamar. Wanita seumuran dengan ibunya itu membaringkan tubuh Laras di atas ranjang. Kemudian Hasna memberikan air minum pada Laras agar emosinya mereda. Makasih Bude. Laras, tolong beri aku kesempatan sekali lagi, Ras. Teriak Banyu dari luar. Dia berusaha masuk ke dalam rumah, tetapi dihalangi oleh sepupunya sendiri. Sudah aku bilang, sebaiknya Mas pulang. Bawa istri Mas kalian. Biarkan Mbak Laras menenangkan diri.
Gadis cerdas itu pun kini harus berbicara tegas pada Banyu. Padahal sebelumnya mereka tak pernah saling terlibat percekcokan. "Ah, apa lagi yang kamu cari dari perempuan itu? Jelas-jelas dia sudah menolak papa mentah-mentah. Sekarang lebih baik kita pulang. Kita mulai lagi pernikahan kita dari nol. Kita rawat Sena bersama-sama." Fitri terus saja membujuk Banyu agar meninggalkan Laras. "Enggak, aku enggak mau. Kamu sudah kutalak. Sena memang akan kurawat, tapi tanpa kamu." Banyu kembali menggendong Sena yang terduduk sambil memeluk lututnya karena ketakutan. Fitri sebagai ibunya pun tak berinisiatif menggendong Sena saat anak itu ketakutan karena pertengkaran orang tuanya. Fitri justru sibuk memujuk Banyu agar kembali padanya. "Lihat, kamu sendiri saja tak peduli dengan keadaan Sena. Padahal sedari tadi kamu tidak melakukan apa-apa. Di mana rasa iba kamu terhadap anak sendiri, ha?" Banyu lantas berlari membawa Sena masuk ke dalam mobilnya. Berita malang itu hanya menatap nanar rumah Laras saat perlahan mobil sang ayah melaju meninggalkan rumah ibu tirinya. Ibu tiri yang sangat menyayanginya melebihi ibu kandung. Fitri memang tak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup untuk Sena. Dia hanya sibuk memikirkan bagaimana cara merebut hati Banyu. Bahkan, dia rela menyerahkan Banyu kepada Laras agar Banyu fokus memperhatikannya. Namun kenyataannya pikiran Banyu masih tetap bersama Laras. Sekuat apapun Fitri mengerahkan cara agar dirinya menjadi satu-satunya yang dicintai Banyu. Tetapi, masih saja di dalam hati Banyu hanya ada nama Laras. "Pak, kita kemana?" tanya Sena dengan bahasa cerdas. "Kita ke rumah kakek sama nenek ya, mereka pasti kangen banget sama Sena." "Nggak mau di rumah Anti Laras aja, nggak mau ke rumah kakek." Sena mengamuk, balita itu membanting-banting semua yang ada di dalam mobil papanya. Sena jangan begitu sayang, bahaya." Banyu lantas menghentikan laju mobilnya. "Ena maunya di rumah Anti Laras, nggak mau ke rumah kakek jahat." Anak itu pasti trauma dengan apa yang dialami sebulan yang lalu di rumah kakeknya. Dia diperlakukan sangat buruk. Bahkan Harto Pramudia tega tidak memberikannya makanan, hingga anak kecil itu kelaparan. Tak hanya itu, setelah mendengar kabar jika anak dan istrinya sudah bebas dari penjara karena Laras telah mencabut laporannya, Harto pun menurunkan Sena di pinggir jalan begitu saja. Beruntung ada Azam yang tak sengaja melihat kejadian itu. Azam langsung membawa Sena pulang ke rumah dan mengembalikannya kepada Laras. "Penjahat kenapa? Kakek dan nenek kan baik, sayang sama Sena." Banyu masih membujuk. "Nggak mau tempat Anti Laras aja." Banyu kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba papa dan mama bilang jahat oleh Sena? Pertanyaan itu terus saja berkeliaran di benak Banyu. Pria itu memang tidak tahu jika orang tuanya pernah melakukan penelantaran terhadap Sena ketika dia bermalam di Hotel Prodeo. "Ya sudah, kita pulang ke mes papa saja ya," tawar Banyu. Sena pun mengangguk dan kini anak itu sudah mulai tenang. Sebenarnya dia sudah tidak lagi bekerja di salah satu perusahaan provider, namun mes yang disediakan oleh perusahaannya dulu masih ditempati karena masih banyak barang-barang yang masih ada di sana. Dia sengaja mengganti uang sewa pada perusahaan agar barang-barang masih tetap berada di sana. "Mbak, nggak apa-apa. Aku antar ke rumah sakit ya, Mbak." "Nggak usah, Pak. Mbak mau tidur saja, mau istirahat." "Ya sudah kalau begitu, Mbak. Aku di ruang tengah ya. Kalau Mbak butuh apa-apa, Mbak panggil aku aja." "Iya, Pak. Makasih, Pak." Hanifah lantas meninggalkan Laras di dalam kamarnya. Gadis itu sangat mencemaskan Laras. Pasalnya beberapa waktu yang lalu, kandungannya pernah mengalami pendarahan. Walaupun sejauh ini, janinnya masih bisa bertahan. Malam kian dingin, denting jam berbunyi 12 kali, menandakan tepat pukul 12 malam. Namun mata Laras belum mau terpejam, dia memikirkan keadaan Sena. Padahal, Sena berada di rumah ayah dan ibu kandungnya. Hanya saja perasaan Laras mengatakan jika Sena tidak dalam keadaan baik. "Mbak belum tidur?" Suara Hanifah terdengar memanggil Laras dari luar kamar. Gadis itu melihat lampu kamar Laras belum juga padam. Tak ada jawaban, tetapi tak berapa lama pintu kamar terbuka. "Mbak gak enak pikiran sama Sena, Fa. Jangan-jangan terjadi apa-apa sama dia." "Sena kan sama Mas Banyu, insya Allah aman, Mbak." "Iya, Fa, tapi kok perasaan Mbak berkata lain ya?" "Kita sholat aja yuk, Mbak, biar tenang, sekalian doakan semoga calon dedek bayi Mbak sehat-sehat sampai lahiran." "Kamu bener, Fa. Ayo." Dua insan yang bernasib hampir sama itu lantas menunaikan sholat malam bersama. Namun baru saja mereka mulai bermunajat, sebuah ketukan pintu tanpa jeda mengalihkan perhatian mereka. "Siapa, Mbak? Jangan-jangan Om Harto, Mbak." "Ya Allah, apalagi dia kesini, Fa?" "Ayo kita lihat, Mbak, tapi intip dulu dari jendela." Laras mengangguk lalu mereka berjalan perlahan menuju pintu utama.
Di belakang mereka Husna menyusul karena terbangun mendengar suara ketukan pintu yang sangat kuat. Siapa, Neng? Belum tahu, Bude. Ini lagi mau dilihat. Suara Laras bergetar, mereka semua takut jika Hatto Pramudialah yang datang dan akan mencelakakan mereka. Ras, buruan buka pintu. Astagfirullah, Mas Banyu. Laras buru-buru membuka pintu. Sena, Ras, dia kejang-kejang. Astagfirullahaladzim, Sena. Aku terperanjat melihat keadaan Sena yang kejang-kejang di dalam mobil. Gimana ini, Ras? Ayo bawa ke rumah sakit, Mas. Buruan. Aku lantas masuk ke dalam mobil Mas Banyu. Pak, nanti nyusul pakai motor sama Bude ya. Bawa perlengkapan Sena, baju selimut sama dotnya ya. Iya, Mbak. Mas buruan. Aku pangku Sena yang tadi tergeletak di jok belakang. Badannya sangat panas. Aku pun bingung harus bagaimana. Selama ini aku tidak pernah mengurus bayi ataupun anak kecil. Jadi aku bingung. Takut justru apa yang aku lakukan menimbulkan kesalahan. Mas, kenapa gak langsung dibawa ke rumah sakit saja? Pas tadi dari mana? Tadi dari mes, Ras. Sena gak mau aku ajak pulang ke rumah mama. Astagfirullah, Mas. Dari mes ke sini itu 1 jam lebih. Kenapa gak langsung mampir rumah sakit? Kamu itu gimana, Mas? Anak udah kejang begini malah dibawa ke rumahku. Aku panik, Ras. Tadi Sena merengek mau minta pulang ke rumahmu. Mau sama kamu terus, jadi aku bawalah dia ke sini. Pas udah dekat rumah, baru dia kejang-kejang. Makanya aku bingung, Ras. Ya sudah, buruan. Baru saja aku mau mengomeli Mas Banyu habis-habisannya, ternyata Sena kejang ketika sudah sampai depan rumah. Tak butuh waktu lama, kami sudah sampai di klinik terdekat. Mas Banyu langsung membawa Sena masuk ke IGD. Beberapa perawat langsung menyambut kami ketika melihat keadaan Sena yang digendong Mas Banyu mengalami kejang. Baringkan sini, Pak, perintah salah satu petugas medis. Mas Banyu pun menurut, dia meletakkan Sena di tempat tidur. Tunggu di luar ya, Pak, Bu. Petugas medis itu lantas menutup tirai bilik IGD. Air mataku tak mampu terbendung lagi. Walaupun Sena adalah anak kakak maduku, tapi hatiku seperti sudah sangat menyayanginya. Jika memang nanti aku dan Mas Banyu berpikir, aku ingin sekali merawat Sena dan menganggapnya sebagai anakku. Ras, Mas Banyu mendekatiku yang duduk di kursi tunggu. Tangannya hendak meraih tanganku, tetapi dengan cepat aku mengelak. Apa hubungan kita tidak bisa diperbaiki lagi, Ras? Tidak, Mas. Hatiku sudah terlanjur sakit banget. Udah gak ada obatnya. Aku lihat kamu saja rasanya seperti diremas-remas, Mas. Kalau bukan karena Sena, aku tidak akan berada di sini. Tapi Sena, aku tak peduli siapa anak itu. Yang aku tahu, dia anak angkatku dan aku sudah menyayanginya. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak. Yang aku tahu Sena adalah anak Aryo yang ibunya baru saja meninggal. Semoga saja ibunya tak benar-benar meninggal seperti apa yang kamu katakan, Mas. Ras, maaf soal itu aku... Stop, Mas. Hubungan kita sudah berakhir seiring terbongkarnya semua kebohongan kamu. Jadi jangan pernah berharap untuk memperbaiki hubungan kita. Tolong beri aku kesempatan sekali saja, Ras. Aku mohon. Aku menghela napas dalam-dalam. Sebaiknya kamu hubungi Mbak Fitri, Mas. Dia ibunya berhak tahu. Tapi dia sama sekali gak peduli sama Sena, Ras. Itu sebabnya dia mendesakku untuk menitipkan sama kamu. Kalian itu lucu, Mas. Apalagi kamu. Kamu kepala rumah tangga. Seharusnya kamu yang punya kendali. Ini malah terbalik. Mau saja kamu menurut ide gila istrimu. Padahal kamu sendiri mendambakan seorang anak. Kamu itu seperti hidup di bawah ketiak Mbak Fitri. Terserah kamu bilang apa, Ras. Mungkin saja apa yang kamu katakan itu benar. Tapi itu hanya karena papa. Yang jelas, aku percaya sama kamu. Kamu bisa merawat Sena. Sena terlihat bahagia dan terawat saat bersama kamu, Ras. Suara Mas Banyu melemah. Aku hanya melirik sekilas pada mantan suamiku itu. Tak berniat bertanya apa yang sedang dia hadapi. Semua apa yang dia lakukan, aku sudah tidak peduli lagi. Hebat sekali kamu, Mas. Kalian yang bikin kok aku yang suruh merawat. Pas bikinnya apa kamu gak ingat sudah membohongi dan menipuku habis-habisan? Sekarang aku tidak mau dengar apa-apa tentang kalian, Mas. Dan jikalaupun kamu maksa cerita, aku tidak peduli. Kalau memang kalian tidak menginginkan Sena lagi, aku yang akan membesarkan Sena tanpa kalian, Mas. Kalian memang tak punya hati. Aku bangkit dan berniat menjauh dari mantan suamiku itu. Ras, tunggu. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan merawat Sena dan anak kita dengan baik, Ras. Aku mohon. Mas Banyu menarik tanganku. Mas, lepasin. Aku menepis tangan Mas Banyu. Jangan buatku naik pita, Mas. Ini di rumah sakit. Jangan pancing emosiku, tolong. Pria itu mengangguk lemah. Aku lantas meninggalkan Mas Banyu di koridor. Tujuanku adalah toilet. Seiring semakin membesarnya perutku, intensitas buang air kecil pun semakin sering. Dari kamar mandi aku kembali ke IGD, ingin segera mengetahui keadaan Sena. Kabar sudah cukup lama aku tinggalkan Mas Banyu dan Sena di sana. Mbak, Sena gimana?
Hanifah langsung memburuku ketika melihat aku dari kejauhan. Ini baru mau Mbak tanya lagi, tadi masih ditangani tim medis. Udah lama kamu, Fa? Mas Banyu mana Mbak? Kok nggak kelihatan? Tadi di sini nunggu. Aku menunjuk kursi yang berada di lorong tempat kami duduk tadi. Emang kamu datang nggak ada orang di sini, Fa? Gak ada Mbak. Kami masih celingukan mencari keberadaan Mas Banyu. Keterlaluan sekali dia ninggalin Sena sendirian ketika lagi diperiksa. Gimana kalau dokter keluar? Tapi tidak ada yang menunggu Sena di depan. Mas, minggir. Aku mau di pelajaran sama perempuan itu. Pasti dianggap becus ngurus Sena. Sampai-sampai Sena kejang-kejang begitu. Terdengar suara seorang perempuan bergaduh dari arah lobi rumah sakit. Itu Mbak Fitri, kata Hanifah. Kita pulang aja, Pak. Mbak enak banget lihat mereka. Ya udah Mbak, ayo. Aku pesankan taksi online dulu, Mbak. Aku mengiyakan lalu kami berjalan diam-diam keluar ruang IGD. Supaya kakak Maduku itu tidak melihat kami. Sebenarnya aku tak ingin meninggalkan Sena di sini, namun aku juga malas melihat tingkah Mbak Fitri yang terkesan barbar itu. Kamu kemana? Diam-diam mau pergi ya? Tiba-tiba jilbabku ditarik oleh Mbak Fitri yang ternyata sadar kalau aku hendak menghindarinya. Lepas Mbak, aku mau pulang. Kalian kan sebagai orang tuanya udah ada di sini. Kamu harus tanggung jawab. Itu Sena sakit pasti karena kamu gak becus mengurus Sena kan? Bentak wanita yang usianya beda 2 tahun dariku itu. Hafid cukup. Justru kamu yang gak becus jadi orang tua. Laras justru sangat menyayangi Sena melebihi kamu. Ibunya. Jangan pernah bicara kasar lagi sama Laras. Jika kamu mau menyalahkan, salahkan diri sendiri. Apa selama ini kamu sudah becus mengurus Sena? Ada apa ini ribut-ribut? Seorang laki-laki berjas putih keluar dari bilik. Maaf Pak, maafkan kami. Di dalam ada pasien kritis, suara kalian membuat kami tidak konsentrasi. Sekali lagi saya minta maaf dok, tadi istri saya... Bapak keluarga anak Sena kan? Ya betul dok, bagaimana keadaan anak saya? Aku ikut cemas karena melihat ekspresi wajah sang dokter terlihat seperti tidak membawa kabar baik. Anak Sena koma dan harus dirawat secara intensif. Innalillahi Allahu Akbar. Enggak mungkin, ini pasti gara-gara kamu Laras. Mbak Fitri menyerangku dengan membabi buta. Aku tidak melakukan apa-apa pada Sena. Mas Banyu menarik Mbak Fitri dengan kasar. Dia menjauhkanku dari serangan istri pertamanya. Keadaan ini aku ambil kesempatan untuk pergi dari rumah sakit ini. Tentunya bersama Hanifah. Ayo buruan Mbak, aku enak banget ngeliat ulat bulu itu. Tanpa pikir panjang, aku dan Hanifah langsung berjalan cepat menuju parkiran. Namun aku lupa dengan keberadaan Bude Hasna yang memang sejak aku menyusul bersama Hanifah. Bude naik ojek aja Neng. Neng Laras sama Neng naik motor saja. Bude mah gampang, kata Bude Hasna yang sepertinya paham dengan keadaan. Beneran Bude? Iya Neng, sudah buruan sana pulang. Biar Bude cari ojek di depan. Biar Laras pesankan ojek online saja Bude. Bude tunggu saja di sini. Biar gak capek-capek cari ojek ke depan. Tidak usah Neng, bahaya naik motor sambil pegang HP. Nanti kalau jatuh atau ada yang mengincar HP-nya kan bahaya. Ya sudah kalau begitu Bude hati-hati. Laras duluan. Aku dan Hanifah melaju kencang di atas sepeda motor yang kami tumpangi. Angin yang menghantam wajahku semakin keras seiring dengan kecepatan motor yang semakin meningkat. Hanifah memacu roda 2 itu dengan begitu gesit, seolah menunjukkan bahwa dia sudah sangat mahir mengendalikan kendaraan ini. Terus cepat, mereka pasti sudah mencari kita, seru Hanifah dengan suara keras, berusaha mengatasi desiran angin yang mencoba menelan kata-katanya. Aku tahu betul maksud Hanifah. Dia khawatir orang-orang suruhan Mbak Fitri akan mengejar dan mencelakai kami. Terlebih aku yang memang menjadi sasaran utama dendam Mbak Fitri. Keringat dingin mulai mengucur deras di keningku. Takut akan bahaya yang mungkin mengintai kami di setiap belokan jalan. Namun Hanifah tampak tenang dan fokus mengendarai motor. Mengekang rasa takut yang mungkin juga dirasakannya. Sekilas aku melirik ke belakang memastikan apakah ada sepeda motor lain yang mengikuti kami. Untungnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran mereka. Kita hampir sampai, bersabarlah sedikit lagi, ucap Hanifah menenangkanku. Aku pun mengangguk, mengekspresikan rasa syukur dan harapan bahwa kami akan berhasil selamat dari kejaran orang-orang jahat itu. Di tengah kekhawatiran yang menyelimuti, aku dan Hanifah terus melaju kencang, berharap bisa mencapai tempat aman sebelum akhirnya terjaring oleh jerat Mbak Fitri dan anak buahnya. Begitu sampai di rumah, aku segera mengemas barang-barangku untuk pulang ke kampung halaman ibuku. Meskipun kedua orang tuaku sudah tiada, namun masih ada rumah peninggalan mereka yang bisa kujadikan tempat tinggal. Rencananya aku akan melahirkan dan membesarkan anakku di kampung tersebut, tentunya tanpa kehadiran Mas Banyu. Aku sudah bulatkan tekad untuk meninggalkannya, agar aku bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang.
Seiring dengan berjalannya waktu, aku semakin terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan. Membayangkan betapa hidupku akan berubah tanpa Mas Banyu di sampingku. Namun, aku harus kuat demi masa depan anakku yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ini. Aku melangkah keluar rumah dengan koper di tangan, menatap langit yang mulai mendung. Hati ini semakin berat, namun tekadku sudah bulat. Aku akan menjalani kehidupan baru bersama anakku di kampung halaman ibuku. Barangkali di sanalah aku akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kusimpan, terlepas dari bayang-bayang luka yang selalu menghantuiku. Mbak yakin mau pergi sekarang? Gadis baik hati itu bangkit keluar dari kamar mandi. Sangat yakin, Pak. Mbak sudah lelah di sini. Gak Mbak Fitri, gak Harto, semua mengincar Mbak. Apa yang diinginkan? Memang Mbak yakin kalau Mas Banyu gak akan cari Mbak ke sana? Apa gak sebaliknya Mbak pindah ke kota lain aja? Ke daerah yang agak terpencil gitu? Hanifah menatapku dengan serius. Mbak harus berpikir dengan matang. Jika kembali ke kampung halaman ibu, Mas Banyu pasti akan dengan mudah menemukan Mbak. Karena dia tahu Mbak mungkin akan pindah ke sana. Aku mengangguk menyadari kebenaran perkataannya. Tiba-tiba Bude Hasna datang dengan menaiki ojek. Beliau langsung turun dan menghampiriku yang sudah siap dengan koper yang tidak begitu besar. Dengan langkah cepat, Bude Hasna mendekatiku. Neng mau kemana? Tanya Bude Hasna begitu sampai di depan rumah. Laras mau pulang ke rumah peninggalan ibu. Jangan Neng, bahaya. Kemarin ada yang datang nyari Neng Laras. Kata Pak De waktu Bude telepon tadi pagi. Bagaimana kalau kamu pulang ke kampung halaman Pak De yang berada di kaki gunung? Aku rasa itu tempat yang aman untuk sementara waktu. Wajahku langsung cerah mendengar ide Bude Hasna. Ada harapan baru agar aku bisa hidup tanpa bayang-bayang Mas Banyu. Walaupun sebenarnya aku masih cinta dengan Mas Banyu, namun logikaku masih berjalan. Tidak melulu memikirkan orang lain, apalagi hanya berkedok cinta. Aku yakin jika memang masih ada rezeki jodoh di dunia ini, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Neng Laras. Iya Bude, pikiranku buyar. Gimana mau ke tempat kampungnya Pak De? Aku mengangguk. Benar juga Bude, aku setuju. Terima kasih atas saran yang berlian. Ucapku sambil tersenyum. Bude Hasna tersenyum kembali, menunjukkan rasa lega karena ide yang ia berikan dapat membantu. Aku segera menyiapkan barang-barangku untuk berangkat ke kampung halaman Pak De. Berharap bisa menjauh dari kejadian Mas Banyu. Setelah semua persiapan selesai, aku berpamitan dengan Bude Hasna dan Hanifah, berjanji akan selalu menjaga diri dan mengabari mereka jika ada sesuatu yang terjadi. Saat aku melangkah keluar rumah, perasaan campur aduk menghampiri. Sedih karena harus meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahku selama ini. Namun juga lega karena akan segera menjauh dari ancaman yang selama ini menghantui hidupku. Dengan tekad kuat, aku mulai menjalani perjalanan menuju kampung halaman Pak De, berharap dapat memulai hidup yang baru dan lebih tenang di sana. 6 bulan berlalu, kehidupan di kampung Pak De yang asri dan dingin ini membawa kedamaian dalam hatiku. Berada di kaki gunung membuat suasana sejuk dan udara segar selalu menemani setiap langkahku. Aku merasa beruntung bisa menjalani hari-hari sebagai mama muda tanpa kehadiran suamiku yang pernah menipuku dengan kejam. Senyuman merekah di bibirku ketika aku melihat bayiku yang cantik pun tumbuh sehat. Rasa bahagia begitu mendalam dan tak tergantikan. Setiap pagi aku menyapa tetangga dengan ceria dan menikmati secangkir teh hangat di teras rumah sambil menatap gunung yang menjulang di kejauhan. Aku ingat betapa hancurnya hatiku ketika mengetahui suamiku telah menipuku mentah-mentah. Aku merasa terpuruk dan tak berdaya. Namun keputusan untuk pergi ke kampung Pak De dan menjauh dari suamiku adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Di kampung ini, aku menemukan kembali kebahagiaanku sebagai seorang wanita dan ibu. Aku menemukan kekuatan untuk menjalani hidup tanpa suamiku. Dan aku bersyukur karena diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan yang jauh lebih baik. Tak ada lagi air mata yang mengalir di pipiku. Tak ada lagi rasa sakit yang menghantui hatiku. Aku kini bebas dari belenggu masa lalu yang kelam. Kampung Pak De telah menyelamatkanku dan memberikan hidup baru yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan. Sore itu, aku ke warung sate yang cukup ramai yang berada di persimpangan dengan mendorong bayiku menggunakan stroller. Selama beberapa bulan ini, aku masih menggunakan tabunganku untuk biaya-biaya hidup. Nantinya setelah bayiku agak besar, aku akan membuka warung sembako di sekitar tempat aku tinggal. Astagfirullah, Mbak Laras. Tepukan lembut mendarat di pundakku. Mas Azam, aku terperangah oleh kehadiran seorang pria yang tempo hari membantuku mengurus perceraianku. Kalau udah jodoh, kemanapun Mbak Laras pergi, saya akan menyusulnya. Maksudnya Mas Azam? Mas Azam hanya tersenyum.
Tamat.